Perkenalkan, nama saya Hendri, alamat saya di RT 3 RW 8 Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini saya budidaya ikan hias di lahan sempit ya. Nomor HP bisa dihubungi di 081 32 888 6496. Untuk budidaya ikan hias ini awalnya hanya untuk mengisi waktu ya, karena memang saat itu pandemi, nggak bisa kemana-mana, dan peluang usaha ikan hias ini menurut saya cukup prospektif karena di saat orang tidak bisa kemana-mana dan ini menjadi hiburan. Oke, kalau awalnya saya memang membudidayakan ikan jenis gapi ya, gapi untuk kontes, dan saya punya beberapa tank dan itu kemudian saya ubah untuk menjadi tempat budidaya komunal seperti ini karena mengejar putaran yang lebih cepat ya. Kalau kontes itu kan harus menunggu lama, dan kalau ini kita mengejar kapasitas produksinya. Dan kalau sekarang saya membudidayakan ikan jenis plati ya, ada beberapa jenis. Yang pertama plati black coral, yang ini cukup identik dengan aquascape karena kami juga mencoba untuk mengkombinasikan budidaya ikan ini dengan pembuatan aquascape. Terus ada juga plati jenis tuxedo, ada juga jenis plati haji namanya, terus ada juga sunrise, ada juga yang jenis molly ya, molly marble. Oke, untuk pangsa pasar di lokal di Purworejo sendiri, saya melihat memang belum ada ya budidaya atau lokasi pembudidayaan ikan hias khususnya di lahan sempit. Dan memang untuk pasokan pasar lokal saya sudah survei beberapa toko ikan hias dan kebanyakan memang masih ngambil dari petani luar daerah. Nah, ini menjadi motivasi saya untuk bagaimana caranya Purworejo ini ada sentra budidaya ikan hias, walaupun ini masih skala personal ya. Sebetulnya saya harapannya ada petani-petani lain yang kemudian bisa mengembangkan ikan hias ini menjadi usaha selain ikan produktif seperti ikan lele dan lain-lainnya. Kalau dilihat dari produktivitas, kalau ikan hias ini sangat cepat guys, karena memang rentan waktu pemeliharaannya juga tidak terlalu lama, dan ini kan ikan ovovivipar istilahnya, jadi tidak harus menunggu bertelur. Ikan ini langsung ngebrol itu langsung dari jenis dalam bentuk ikan, dan sekali ngebrol itu dengan pengelolaan air yang baik, kemudian pasokan pakan yang bagus, itu bisa lebih dari 20 ekor sekali ngebrol. Bahkan ada beberapa yang bisa sampai 100 lebih. Oke, kalau untuk eceran, harga ikan ini ada di kisaran 600 sampai 1000 per ekor ya, per ekor untuk plati. Dan memang variatif, di beberapa toko memang menjual beberapa jenis ikan dan harganya memang variatif. Hanya saja memang ini saya menilai karena pasokan ikannya, karena pasokan terbatas, biasanya jenis-jenis tertentu itu yang banyak dicari, itu biasanya harganya bisa naik lebih dari itu. Untuk memulai usaha ini, saya tidak membutuhkan modal yang besar, hanya 100.000 dengan beberapa piranti ini sudah cukup, karena kita tidak membutuhkan kolam yang besar dan memanfaatkan barang-barang yang sudah ada, dengan ember juga sudah bisa. Dan dari sisi pakan, itu perbandingannya, memang kalau budidaya ikan itu biasanya untuk ikan produktif itu kurang boros di pakan, karena kita tidak bisa bikin pakan sendiri. Kalau ikan hias ini karena ukurannya yang kecil dan produktivitasnya banyak, ini saya menggunakan beberapa jenis pakan, salah satunya dari pakan hidup itu dari Artemia, terus kutir dan lain-lainnya itu. Dan itu harganya juga kalau bisa diproduksi sendiri. Kemudian untuk pelet itu Fengli
sejenis mem dan fengli itu hanya 12.000 per kilogram dan itu bisa 1 bulan dan sangat, menurut saya itu sangat prospektif dan tidak banyak biaya untuk melakukan usaha ini. Lokasi saya sangat sempit karena hanya di perumahan, maka saya tidak membutuhkan ruang yang banyak untuk memulai usaha ini. Dan untuk peralatan juga sangat mudah, bisa ditata dan bisa portable ya, bisa digeser-geser, tidak harus pakem satu lokasi dan harus di situ. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menatanya. Di beberapa space yang saya punya di 130 meter persegi ini saya bisa menggunakan di halaman rumah, kemudian beberapa di belakang rumah. Kendala memang beberapa kita berada di perkotaan dan airnya itu memang tidak sumur artesis ya. Jadi kendalanya itu, dan memang kita harus lebih menjaga kualitas air dengan nandon dulu, harus ditandon dulu karena ada kaporitnya. Tapi yang jelas ini juga bisa digunakan karena saya sudah mencoba, cukup efektif, kualitas airnya juga tetap terjaga dan tumbuh kembang ikan juga cukup baik. Oke, untuk perawatannya juga sangat mudah karena kita hanya memberikan pakan yang rutin ya setiap pagi dan sore hari dengan ramuan pakan yang kita punya, dan kemudian memang salah satu kuncinya adalah sifon ya, sering membersihkan. Memang itu, dan ini karena portable juga sangat mudah. Kita tinggal buang, kita ganti 30% dari air itu. Kemudian kita jog dengan air-air yang sudah kami tandon. Dan alhamdulillah beberapa jenis ikan dengan indukan yang baik bisa ngebrol, dan saya sudah punya untuk jenis ikan platy black coral ini saya kemarin sudah melakukan proses sortir hanya dalam waktu belum 1 bulan sudah mencapai 541 ekor. Saya hitung satu persatu. Ya, kalau penyakit biasanya memang terkait dengan kualitas air ya, dan pemberian pakan yang mungkin tidak terkontrol. Yang jelas paling banyak karena kondisi air. Karena kendala kita memang suhu ya, kita harus menghitung suhu karena ikan ikan hias itu sebetulnya dipelihara di akuarium dan kami budidayakan di alam terbuka seperti ini. Kita siasatnya menggunakan tanaman air. Kalau di tank kita harus pakai aerasi dan memang menjaganya memang harus diukur supaya tidak menjadi kendala buat perkembangan dan pertumbuhan ikan itu sendiri. Tanaman air banyak yang bisa dipilih, ada enceng gondok, kemudian ada apa ini namanya, microphyllum namanya. Nah, ini salah satu jenis tanaman yang juga untuk pembenihan. Tidak perlu sekat, dan ini untuk perlindungan anak-anak ikan yang setelah menetas pakai ini. Dan ini karena bisa menghasilkan oksigen, kita di alam bebas tidak perlu aerasi. Ini kelebihannya, dan hanya cukup ditaruh di ember dan dibantu oleh kekuatan matahari itu sudah cukup bagus. Kalau ikan platy ini menjadi pilihan saya karena memang salah satu tantangan saya. Ikan platy ini jenisnya sangat banyak sekali variannya. Ada 20 jenis kalau nggak salah di Indonesia ini, dan pangsa pasarnya memang cukup baik, khususnya untuk penggemar aquascape. Satu-satunya ikan yang ini memang asalnya sebetulnya dari Amerika Selatan, bukan ikan endemik Indonesia, tapi sudah bisa dibudidayakan di Indonesia. Ada sekitar 6 jenis ekor platy ini, setahu saya ya, dari literasi yang saya baca, dan memang untuk produktivitasnya cukup baik. Proses pembenihan juga sangat mudah karena memang kita modalnya satu, bisa membedakan antara jantan dan betina itu aja. Kemudian setelah bisa dibedakan, kita hanya cukup memijahkan 1 hari 2 hari, kemudian dipisahkan di media yang kecil. Kemudian itu akan terjadi pembenihan atau menetas sendiri dengan bentuk yang sudah jenis ikan, guys. Kalau platy tidak seperti cupang yang kemudian harus bertelur dulu, menunggu dulu, dan enggak. Kalau ini langsung bisa ketahuan satu pasang, umpamanya satu pasang ikan itu bisa produksi berapa, dan itu bisa dipacu dengan pemberian pakan alami.
dengan pakan alami produktivitas ikan hias semakin lebih bagus. Jadi banyak jenis pakan alami yang cukup bagus, salah satu ada cacing beku, kemudian ada Artemia kultur itu, terus kemudian ada kutir, ada Dagnia magna, ada beberapa jentik nyamuk dan lain-lainnya. Dan yang paling mudah itu pakai Artemia ini ya, karena bisa dikultur sendiri. Dan ada juga pakan yang tidak perlu dikultur, namanya Artemia sintesis kalau nggak salah. Jadi hanya beli di pabrikan itu untuk pemacu produktivitas ikan cukup bagus. Ya, saya sebetulnya ikan hias ini usaha sampingan memang. Dan saya juga punya kesibukan di media. Jadi saya seorang reporter atau wartawan, dan ini cukup bisa dikerjakan di sela-sela waktu saya di rumah, karena tidak harus ditunggu setiap hari, dan hanya meluangkan waktu pagi dan sore hari sudah bisa untuk mengontrol ikan-ikan ini. Ya, karena saya seorang bisa dikatakan buruh gitu ya, karena reporter itu bukan pegawai negeri, dan saya juga punya cita-cita mengembangkan farm ini menjadi cadangan atau hari tua saya, prospek kedepannya seperti itu. Selain itu juga sebagai media untuk konten guys, saya juga punya channel yang kemudian saya kirim di platform YouTube juga seperti Bang Rinto, dan di Tom's Way saya punya channel Tom's Way. Di situ saya upload untuk beberapa share ilmu terkait pembudidayaan ikan hias. Di masyarakat modern sekarang ini, karena sibuk dengan kegiatan di kantor, terus macet-macet di jalan, ketika ada hiburan di rumah, ini ada ikan hias dan lain-lainnya, ini akan bisa membuat orang menjadi fresh lagi. Dan ini menjadi salah satu pasar kami bagi pembudidaya ikan hias. Dulu saya sempat menekuni atau mengembangkan juga paket ya, maksudnya kita jual wood glass. Kalau dulu wood glass itu akuarium dengan kayu, dan itu juga dikombinasikan dengan ikan hias. Nah, itu juga awalnya dari situ, karena saya beli ikan hias kemudian harus mengeluarkan modal untuk isian wood glass. Akhirnya saya mencoba untuk membudidayakan ini, dan ini juga bisa untuk isian itu guys. Jadi bisa untuk mengurangi ongkos produksi untuk penjualan akuarium ya, dan saya juga bisa bikin akuarium. Jadi kita menerima order untuk pembuatan akuarium termasuk isiannya. Wood glass itu saya sudah jalan hampir 1 tahun dulu ya, dan saya sudah menjual hampir 2000 piece, dan itu masuk ke OPD dan semua perkantoran, juga person-person. Cuman itu kendalanya karena itu harus dibuat di Bali. Permintaan itu kan barang ekspor sebetulnya. Untuk pemenuhan pandemi, karena tidak bisa lari ke luar negeri, kemudian saya bertemu dengan beliau, dijual secara domestik. Dan karena sekarang sudah kembali normal, banyak produk-produk itu banyak lari ke luar negeri, kemudian kita berhenti dulu karena harganya juga sudah mulai naik guys. Makanya yang dulu sudah beli, alhamdulillah itu luar biasa, karena sekarang naik harganya. Terus kemudian itu juga sebetulnya salah satu prospek untuk saya sewakan awalnya. Awalnya memang rencana seperti itu, tapi belum saya mulai. Ke depan mungkin saya juga akan mengemas itu untuk menghias kantor-kantor atau OPD atau perbankan yang berminat. Silahkan nanti bisa hubungi, kita akan garap dengan teman-teman.